Minasan konnichiwa, Muzukashi Nongoro Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi buku Minano Nihongo, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-26. Di sini kita akan mempelajari 3 pola kalimat baru. Yang pertama, endes, fungsinya adalah untuk memberikan penekanan terhadap sebuah kalimat. Kemudian pola te itadakemasen ka, yang secara fungsi sama seperti te kudasai, yaitu untuk memohon atau meminta tolong, tapi dengan cara yang halus atau sangat sopan. Satu lagi, pola tarai, yang bisa digunakan untuk meminta dan memberi saran. Bisa berupa petunjuk, cara, dan sebagainya. Baik, kalau begitu langsung aja kita mulai dengan pola kalimat yang pertama, yaitu endes. Jadi endes ini mempunyai fungsi untuk memberikan penekanan terhadap sebuah kalimat. Misalnya ketika bertanya mengenai apa yang dilihat dan didengar, di mana terdapat rasa penasaran di dalamnya. Jadi nggak sekedar nanya, tapi rasa ingin tahunya itu besar. Kemudian juga ketika menjelaskan sebuah alasan. Jadi endes ini bisa digunakan untuk bertanya dan juga menjawab, terutama ketika menjelaskan sebuah alasan. Nah, dalam bahasa Indonesia, dia itu mirip seperti emang atau soalnya. Kalau emang biasanya untuk bertanya, emang mau kemana? Kalau soalnya untuk menjawab, iya nih soalnya begini-begini. Tapi bukan berarti ini bisa diartikan emang atau soalnya. Tergantung dari konteks kalimatnya ya. Ini hanya salah satu contoh dalam bahasa Indonesia. Kemudian endes ini adalah bahasa lisan. Jadi kalau dalam percakapan sehari-hari sering digunakan endes, sedangkan dalam bahasa tulisan itu nodes. Kemudian tingkat kesopanannya sedikit berkurang ketika pakai endes ini. Jadi kalau ngomong dengan atasan atau orang yang dihormati, sebaiknya dikurangi penggunaan endes ini. Bukan berarti tidak sopan ya, tapi sedikit berkurang. Samalah kayak kata emang atau soalnya. Ketika kita bicara dengan sensei atau dengan atasan kita, kan sebaiknya dihindari penggunaan kata emang misalnya. Kalimat yang pertama, di bagian bungke ya kalau di buku. Ashita ryoko nandes. Mulai besok, saya akan ryoko, akan traveling. Nah, kalimat seperti ini biasanya digunakan ketika menjawab. Misalnya saya lihat teman dia lagi packing, kayak mau pergi kemana gitu. Terus saya nanya, emang kamu mau kemana? Nah, baru di situ dia bisa menjawab dengan pola seperti ini. Ashita ryoko nandes. Iya nih, mulai besok saya akan jalan-jalan. Atau bisa juga, kalau misalnya kata soalnya, ini dimunculin. Iya nih, soalnya mulai besok saya akan traveling. Jadi endes di sini digunakan untuk menjelaskan alasan dibalik dia packing. Kalaupun bukan kata soalnya, bisa juga diartikan karena. Jadi endes di sini kalau untuk menjawab, dia mengandung makna karena. Saya melakukan ini karena ini. Kalau bahasa percakapan sehari-hari, biasanya kita bilang soalnya. Atau kalau anak muda, bisa juga pakai kata habis atau abis. Habis dia nggak datang sih. Nah, itu kan juga menjelaskan sebuah alasan. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk endes sendiri, dia bisa digunakan dengan kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan kata sifat na dan juga kata benda ya. Harus ada na-nya. Makanya tadi ryoko nandes. Tidak bisa ryoko ndes. Harus ada na-nya. Kalau kata kerja dan kata sifat i, ini pakai bentuk biasa ya. Bisa bentuk kamus, bisa bentuk nai, bisa bentuk ta, bebas aja, tergantung dari bentuk kalimatnya. Contoh lain lagi, misalnya, doko e ikun desu ka? Ini misalnya ketika kita melihat teman mau pergi ya, terus kita penasaran, pengen tahu, kamu mau pergi kemana sih? Atau emang kamu mau pergi kemana? Kemudian, doushitan desu ka? Ini artinya, kamu kenapa? Misalnya kita lihat teman, mukanya pucat, kok kayak lemes. Kamu kenapa? Doushitan desu ka? Terus misalnya dia jawab, chotto karada no choushi ga waruin desu. Nah, ini untuk menjelaskan alasannya. Kenapa dia lemes, mukanya pucat? Karena saya lagi kurang enak badan. Karada no choushi ga waruin desu. Jadi bisa kayak gini ya penggunaannya. Nanya pakai endes, dijawab pakai endes juga. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, bukan berarti semua pertanyaan endes itu bisa dijawab dengan endes. Kalau dia bukan berupa penjelasan atau sebuah alasan, biasanya tidak menggunakan endes, tapi dijawab dengan biasa aja. Jadi kembali lagi tergantung dari situasi dan kondisinya seperti apa. Kalimat satu lagi, osake ga suki nan desu ka? Artinya kurang lebih kayak, emang kamu suka sake ya? Itu di dalamnya mengandung rasa penasaran. Dan orang nggak tiba-tiba nanya kayak gini. Sebelum dia bertanya menggunakan kalimat ini, dia udah melihat atau mendengar. Katakanlah si pembicara ini, dia sering melihat si B minum sake. Kemarin minum sake, tadi minum sake, terus sekarang beli sake lagi. Nah, itu kan bisa timbul rasa penasaran. Emang kamu suka sake ya? Jadi nggak tiba-tiba orang nanya, osake ga suki nan desu ka? Tanpa ada apa-apa di belakangnya.
Kalau misalnya tanpa melihat atau mendengar sesuatu di balik itu, ya biasa aja. Osake ga suki desu ka? Baik, berikutnya pola kalimat yang kedua, yaitu te itadakemasen ka? Yang secara fungsi sama seperti te kudasai ya. Dia untuk meminta tolong atau untuk memohon. Bedanya ini jauh lebih sopan, atau bisa dibilang yang paling sopan. Jadi ketika berbicara dengan atasan atau orang yang kita hormati, sebisa mungkin tidak menggunakan te kudasai. Karena te kudasai itu lebih mendekati ke sebuah perintah. Jadi seakan-akan kita memerintah atasan. Jatuhnya jadi kurang sopan. Tapi kalau pakai pola ini, lebih kepada sebuah permohonan. Contoh kalimatnya, Ikebana o naraitain desu ga, ii sensei o shoukai shite itadakemasen ka? Ikebana itu seni merangkai bunga. Naraitai, saya pengen belajar. Saya pengen belajar ikebana. Ii sensei o shoukai shite itadakemasen ka? Shoukai suru itu memperkenalkan. Jadi, boleh tolong kenalin guru yang bagus untuk saya? Jadi, kata kerjanya diubah ke bentuk te, belakangnya itadakemasen ka? Bukan itadakimas, tapi itadake. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Itadakemasen ka? Nah, di sini juga pakai pola endes yang digunakan sebagai awalan. Ikebana o naraitain desu ga. Jadi, endes ini dia juga bisa digunakan sebagai awalan ketika bertanya, memohon, dan juga mengajak. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan rasa penasaran maupun menjelaskan sebuah alasan. Jadi dia murni digunakan sebagai awalan saja. Biasanya bersama dengan ga atau kedo. Tapi karena ini sebuah kalimat permohonan yang sangat halus, pakai ga lebih cocok daripada kedo ya. Kalau kedo dipakainya ya ketika berbicara dengan teman atau ketika pakai bahasa biasa ya. Kalau yang sopan seperti ini, pakai ga lebih cocok. Baik, jadi itu dua pola kalimat yang ada di bagian bungkei. Satu lagi untuk yang tarai, nanti di bagian akhir ya, dia akan muncul. Jadi saya menyesuaikan dengan urutan kalimat yang ada di buku Minano Nihongo. Pola tarai-nya nanti di bagian akhir. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian reibung, atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Yang pertama, Watanabe-san wa tokidoki Osaka ben o tsukaimasu ne. Osaka ni sunde itan desu ka? 15 歳まで Osaka ni sunde imashita. Tokidoki, kadang-kadang, Osaka ben, itu dialek Osaka. Jadi si Watanabe-san ini kadang-kadang dia menggunakan dialek Osaka. Nah, si A, dia penasaran. Emang kamu dulu tinggal di Osaka ya? Osaka ni sunde itan desu ka? Kata kerjanya sunde ita, yang artinya tinggal ya. Ini bentuk lampau dari sundeiru. Jadi untuk menyatakan tinggal itu kan, pakai bentuk teiru, sundeiru. Misalnya saya tinggal di Tokyo, Tokyo ni sundeimasu. Atau Tokyo ni sundeiru. Nah, kalau tinggalnya itu lampau, imas atau irunya tinggal diganti dengan ita. Menjadi sunde itan desu ka? 15 歳まで Osaka ni sunde imashita. Ya, sampai usia 15 tahun, saya tinggal di Osaka. Jadi sebelum dia nanya pakai endes, sebelumnya udah ada kejadian di mana dia berkali-kali melihat atau mendengar ya si Watanabe-san ini ngomong pakai Osaka ben terus. Emang kamu tinggal di Osaka ya? Jadi bukan tiba-tiba dia nanya pakai endes. Ada sesuatu di balik itu semua. Nah, di sini jawabannya dia tidak menggunakan endes karena pada dasarnya tidak menjelaskan alasan. Cuman jawab iya atau tidak saja. Osaka ni sundeitan desu ka? Hai, sundeimashita. Atau iie sundeimasen deshita. Dia tidak menjelaskan alasan, hanya menjawab iya atau tidak saja ya. Nah, kalau kayak gitu, pakai bentuk biasa aja. Justru kalau pakai endes, kedengarannya jadi aneh. Jadi kurang lazim. Meskipun mungkin polanya nggak salah, tapi harus diperhatikan juga dari segi fungsi. Kapan pakai endes, kapan sebaiknya tidak menggunakan endes. Kemudian kalimat yang kedua, Omoshiroi desain no kutsu desu ne. Doko de kattan desu ka? Desain sepatu kamu menarik ya? Emang beli di mana? Atau bisa juga misalnya diartikannya kayak gini, belinya di mana nih? Nah, akhiran nih ini kan biasanya digunakan ketika kita ada rasa penasaran. Beli di mana nih? Mau diartikan kayak gini juga boleh ya, nggak masalah. Yang penting kita paham bahwa endes di sini mengandung rasa penasaran atau keingintahuan. Karena dia melihat sepatunya kok bagus banget nih. Jadi pengen tahu. Kemudian si B jawab, Edoya Store de kaimashita. Spain no kutsu desu. Saya beli di Edoya Store. Ini sepatu buatan Spanyol atau sepatu made in Spanyol. Di sini dia menjawab juga tidak menggunakan endes. Karena dia hanya ngasih tahu aja. Ditanya beli di mana, dijawab beli di toko ini. Edoya Store de kaimashita. Kemudian kalimat yang ketiga, Doshite okuretan desu ka?
Bus ga konakattan desu. Pertama dia nanya, kenapa kamu terlambat? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan kenapa kamu kok terlambat. Ada kata kok dalam bahasa Indonesia, yang fungsinya juga kurang lebih mirip. Digunakan ketika kita pengen tahu, penasaran, apa alasan kamu kok terlambat? Jadi dalam case tertentu, bisa juga diartikan kayak gini ya, pakai kok. Kenapa kamu kok terlambat? Alasannya karena busnya nggak datang. Atau soalnya busnya nggak datang. Bus ga konakattan desu. Di sini si B menjawab menggunakan endes juga, karena untuk menjelaskan alasannya, kenapa dia datang terlambat. Soalnya busnya nggak datang. Jadi ketika dalam situasi seperti ini, si A dia penasaran, kenapa kamu kok terlambat? Alasannya apa? Kemudian si B menjawab dengan menjelaskan alasannya. Kalau kondisinya kayak gini, baru bisa dua-duanya menggunakan endes. Kemudian kalimat yang keempat, Yoku karaoke ni ikimasu ka? Iie, amari ikimasen. Karaoke wa suki janai desu. Di sini si A nanya, apakah kamu sering pergi karaoke? Karena dia nanya dalam bentuk biasa, mungkin sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang karaoke. Dia hanya sekedar nanya, apakah kamu sering pergi karaoke? Beda cerita, misalnya orang itu sebelumnya ngomongin tentang karaoke. Kemarin saya pergi karaoke, minggu lalu saya pergi karaoke juga. Terus temennya penasaran pengen tahu, emang kamu sering pergi karaoke ya? Nah, kalau kayak gitu baru bisa pakai endes. Yoku karaoke ni ikun desu ka? Gak masalah pakai endes, karena sebelumnya sudah ada pembicaraan tentang itu. Tapi di sini, karena tidak pakai endes, ya mungkin sebelumnya tidak ada pembicaraan tentang karaoke. Dia hanya sekedar pengen tahu. Misalnya ketika kenalan, kita ngobrol biasa aja ya, pengen tahu seharian kamu kayak gimana, apakah kamu sering karaoke, bisa pakai kalimat seperti ini. Yoku karaoke ni ikimasu ka? Sama si B dijawab, Iie, amari ikimasen. Enggak, saya jarang pergi karaoke. Karaoke wa suki janai desu. Nah, di sini baru dia menggunakan endes untuk menjelaskan alasan kenapa dia jarang pergi karaoke. Saya jarang pergi karaoke, soalnya saya nggak suka karaoke. Karaoke wa suki janai desu. Jadi bisa juga kayak gini ya kondisinya. Ditanya pakai bentuk biasa, jawabannya ada endesnya. Karena untuk menjelaskan sebuah alasan. Di sini dia menjelaskan kenapa dia jarang pergi karaoke. Karaoke wa suki janai desu. Oh ya, di sini ada penggunaan partikel wa yang mengandung makna kalau. Kalau karaoke saya tidak suka. Ini salah satu fungsi dari partikel wa untuk menyatakan perbandingan. Kita baru akan mempelajari penggunaan partikel wa sebagai perbandingan di bab berikutnya ya. Jadi sekarang diketahui aja dulu. Salah satu fungsi dari partikel wa bisa untuk menyatakan perbandingan. Atau bisa juga diartikan kalau. Berikutnya, kalimat yang kelima. Nihongo de reporto o kaitan desu ga, chotto mite itadakemasen ka? I desu yo. Ini pola te itadakemasen ka yang digunakan untuk memohon atau meminta tolong. Saya sudah menulis laporan dalam bahasa Jepang nih. Boleh tolong bantu cek nggak? Artinya kurang lebih seperti itu ya, tapi dengan cara yang halus. Dia menggunakan endes sebagai awalan ya, sebelum meminta tolong. Chotto mite itadakemasen ka? Miru melihat di sini maksudnya memeriksa ya atau mengecek. Jadi nggak cuma dilihat aja, tapi tolong cekin. Ada yang salah nggak? Atau udah bener belum laporan saya? Chotto mite itadakemasen ka? I desu yo. Boleh ya, silakan. Jadi kalau teman-teman selama ini sudah bisa menggunakan te kudasai, kayak tabete kudasai, itte kudasai, kite kudasai, itu tinggal diganti aja dengan te itadakemasen ka. Artinya kurang lebih sama, tapi jadi sopan. Kalau mau minta tolong orang lain untuk makan, tabete itadakemasen ka. Minta tolong orang lain untuk pergi, itte itadakemasen ka. Minta tolong untuk datang, kite itadakemasen ka. Ini saya rasa tidak begitu sulit, tinggal ubah aja yang sebelumnya te kudasai menjadi te itadakemasen ka. Kemudian kalimat yang keenam, kokkai jidou o kengaku shitai desu ga, dou shitara ii desu ka? Nah, ini pola tara i ya, yang digunakan untuk meminta saran. Saya ingin mengunjungi gedung parlemen. Kokkai jidou itu gedung parlemen. Kengaku suru itu kan mengunjungi atau melakukan observasi ya. Datang melihat untuk belajar. Jadi nggak sekedar berkunjung, tujuannya adalah untuk belajar. Saya ingin mengunjungi gedung parlemen, sebaiknya gimana? Dou shitara ii desu ka? Nah, dia nggak tahu gimana cara untuk mengunjungi gedung parlemen tersebut. Dijawab sama si B, chokusetsu ittara ii desu yo. Ini pola taranya digunakan untuk memberikan saran atau untuk menjawab. Chokusetsu itu langsung, jadi artinya kayak langsung pergi aja. Kalau mau pakai sebaiknya juga boleh, sebaiknya langsung pergi aja. Maksudnya nggak perlu daftar dulu gitu ya, langsung aja datang. Chokusetsu ittara ii desu yo.
Heijitsu wa itsudemo miru koto ga dekimasu. Heijitsu itu hari biasa, itsudemo kapanpun miru koto ga dekimasu bisa melihat. Jadi kalau hari biasa, kapanpun kamu bisa melihat. Atau maksudnya bisa kengaku ya, bisa dikunjungi. Heijitsu wa itsudemo miru koto ga dekimasu. Baik, ada dua contoh lagi mengenai penggunaan tarai. Yang pertama, misalnya kita pengen beli kamera, terus nggak tahu sebaiknya beli di mana. Kamera o kaitain desu ga, doko de kattara ii desu ka? Misalnya teman-teman baru datang ke Jepang, terus nggak tahu kalau mau beli kamera, beli di mana. Bisa bertanya menggunakan pola ini. Doko de kattara ii desu ka? Di mana sebaiknya saya beli kamera. Contoh satu lagi, doko ni gomi o sutetara ii desu ka? Gomi o suteru, membuang sampah. Jadi di sini dia nanya, di mana sebaiknya saya membuang sampah ini? Ini juga misalnya teman-teman baru datang ke Jepang, terus nggak tahu harus buang sampah di mana. Doko ni sutetara ii desu ka? Sebaiknya dibuang di mana? Baik, jadi itu dia 3 pola kalimat yang kita pelajari hari ini. Endes, te itadakemasen ka, dan tarai. Terakhir, saya akan menjelaskan bagian kaiwa atau percakapan yang ada di bab ke-26 ini. Judulnya, Gomi wa doko ni dashitara ii desu ka? Sampahnya sebaiknya dikeluarin di mana? Ini percakapan antara Kanrinin-sang dengan Mira-sang. Kanrinin itu orang yang menjaga apartemen ya. Orang yang ngurusin apartemen disebut Kanrinin. Pertama dia nanya ke Mira-sang seperti ini. Mira-sang, hikkoshi no nimotsu wa katazukimashita ka? Hikkoshi no nimotsu, barang pindahan. Katazukimashita ka? Apakah sudah beres? Jadi ceritanya Mira-sang ini baru pindahan. Ditanya apakah udah beres barang-barangnya? Terus Mira-sang jawab, Hai, daitai katazukimashita. Daitai sebagian besar. Ya, sebagian besar udah beres. Terus dia nanya, gomi o sutetain desu ga, doko ni dashitara ii desu ka? Nah, di sini dia menggunakan kata kerja dasu, yang artinya mengeluarkan. Biasanya sampah di Jepang itu ada tempat khusus untuk naruh sampahnya. Makanya dia di sini pakai kata mengeluarkan. Sebaiknya saya keluarin di mana? Keluarin untuk naruh sampahnya gitu ya. Kemudian si Kanrininnya jawab, Moeru gomi wa getsuyobi to mokuyobi no asa dashite kudasai. Moeru gomi, artinya itu sampah yang bisa dibakar. Moeru itu terbakar. Jadi sampah yang bisa dibakar, getsuyobi to mokuyobi no asa. Hari Senin dan Kamis pagi, dashite kudasai. Tolong keluarin. Gomi okiba wa chushajo no yoko desu. Gomi okiba, tempat naruh sampah ya. Gomi sampah, oki, meletakkan, naruh, ba, tempat. Tempat naruh sampahnya, chushajo no yoko. Chushajo, parkiran. Ada di sebelah parkiran. Jadi setiap hari Senin dan Kamis, tolong taruh di situ sampahnya. Kemudian Mira-sang nanya lagi. Bing ya kang wa itsu desu ka? Bing itu botol, kang kaleng. Kalau kaleng dan botol gitu, kapan? Buangnya maksudnya ya. Doyobi desu, hari Sabtu. Wakarimashita. Sore kara oyu ga denain desu ga. Kemudian dia ada masalah nih. Oyu ga denain desu ga. Air hangatnya nggak keluar nih. Maksudnya air hangat di kamarnya ya. Terus si Kanrininya dia bilang, Gasu gaisha ni renraku shitara sugu kite kuremasu yo. Pola tara biasa ya ini. Kalau kamu menghubungi gasu gaisha, perusahaan gas yang ngurusin air hangat, sugu kite kuremasu yo. Mereka akan segera datang. Datang untuk kamu ya. Te kuremas, ini pola bab 24. Sugu kite kuremasu yo. Kemudian Mira-sang bilang, Sumimasen ga dewa banggo oshiete itadakemasen ka? Ternyata dia nggak tahu nomor teleponnya. Minta tolong ke si Kanrinin agar ngasih tahu. Boleh tolong kasih tahu nomor teleponnya? Dewa banggo oshiete itadakemasen ka? Ii desu yo. Iya, boleh. Jadi ini beberapa contoh penggunaan endes dan juga te itadakemasen ka dalam percakapan sehari-hari. Jadi sekarang teman-teman sudah harus paham bagaimana cara menggunakan endes, kemudian te itadakemasen ka dan juga tarai. Untuk te itadakemasen ka dan tarai ini sebenarnya relatif mudah daripada endes. Endes itu yang susah adalah penggunaannya. Perubahannya saya yakin teman-teman bisa, tapi penggunaannya ini yang harus diperhatikan. Karena nggak semua kalimat bisa menggunakan endes. Meskipun secara pola atau bentuk kalimat itu benar ya. Misalnya kalimat ini, Gasu gaisha ni renraku shitara sugu kite kuremasu yo. Kalau ditambahin endes jadinya aneh. Sugu kite kurerun desu yo. Karena tidak sesuai dengan fungsinya ya. Meskipun polanya benar. Jadi ingat aja, pakai endes untuk bertanya ketika ada rasa penasaran atau keingintahuan. Tapi nggak sekedar penasaran atau ingin tahu aja.
ada sesuatu di balik itu. Misalnya sebelumnya kita udah melihat atau mendengar sesuatu tentang hal itu, terus kita pengen nanya, bukan tiba-tiba nanya pakai endes ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian ketika menjawab, kalau itu menjelaskan sebuah alasan, boleh silakan pakai endes ya. Kalau bukan menjelaskan sebuah alasan, ya sebaiknya tidak menggunakan endes. Jadi bukan berarti semua kalimat bisa menggunakan endes. Kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara menggunakannya, ini butuh waktu ya, butuh jam terbang. Semakin sering kalian belajar, melihat contoh kalimat, mendengarkan orang Jepang ngomong, lama-kelamaan akan paham dengan sendirinya. Kapan sebaiknya saya pakai endes, kapan sebaiknya tidak. Jadi nggak bisa dihafal hanya dengan teori saja ya, butuh pengalaman. Karena penggunaannya yang agak rumit. Oh ya, satu lagi, kalau ngomong dengan atasan atau orang yang lebih tua, ya sebaiknya penggunaan endes ini dikurangin. Atau ya pakai bahasa biasa aja, nggak usah pakai endes ya. Karena jatuhnya bisa jadi kurang sopan. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi kita harus tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Baik, jadi materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sore dewa, mata.